Indonesia memiliki penduduk dan sumber daya alam terbesar dan berada di dalam ASEAN, yang dikenal sebagai area yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia saat ini. Di negeri ini, sektor pertanian dan peternakan menduduki posisi yang sangat strategis untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang naik pesat sesuai pertumbuhan GDP (Gross Domestic Brutonya). Salah satu prestasi Indonesia di bidang peternakan dan kesehatan hewan adalah sebagai negara yang bebas penyakit mulut dan kuku (PMK). Sejak tahun 2000, Indonesia telah berhasil mengekspor obat hewan ke lebih dari 20 negara. Dan Indonesia kini termasuk 10 besar negara penghasil telur dan ayam broiler dunia. Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) saat ini adalah organisasi bidang peternakan dan kesehatan hewan yang sudah berbadan hukum dan diakui pemerintah. Berdiri 25 Oktober 1979 dan menjadi wadah tunggal perusahaan-perusahaan di bidang usaha obat hewan. Pendiri ASOHI, Haji Abdul Karim Mahanan, mewakili para pengusaha obat hewan, serta didukung oleh Profesor Dr. J.H. Hutasoid, Direktur Jenderal Peternakan, Dr. Hewan IGN Teken Temaja, Direktur Kesehatan Hewan, Dr. Hewan Suhaji, Direktur Bina Program, Dr. Hewan Sofyan Sudarjat, DMS, Staf Direktorat Kesehatan Hewan. Saat ini, ASOHI memiliki anggota lebih dari 200 perusahaan. ASOHI telah berkembang di 17 daerah provinsi. Kegiatan pengembangan SDM diantaranya pelatihan penanggung jawab teknis perusahaan obat hewan, pelatihan register officer, pelatihan penerapan standar cara pembuatan obat hewan yang baik, CPOHB, pelatihan marketing obat hewan, dan lain-lain. Selain itu, ada juga program temu anggota ASOHI, Protas, yang diselenggarakan untuk membahas isu-isu aktual bisnis obat hewan. Dalam bidang hubungan antar lembaga, ASOHI aktif menjalankan kerjasama dengan pemerintah maupun asosiasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Kerjasama dengan pemerintah diantaranya dalam proses pembahasan peraturan obat hewan, kerjasama pelatihan, dan sebagainya. ASOHI juga aktif dalam berbagai forum pembahasan masalah-masalah aktual di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Salah satunya berperan aktif dalam kolaborasi bersama menurunkan antimikrobial resistensi antimikroba yang diprakarsai Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian. Kegiatan bidang luar negeri, ASOHI antara lain aktif di International Federation for Animal Health (IFA) yang kini bernama Health for Animals (HFA). Sejak tahun 2001, ASOHI diterima sebagai anggota HFA atau IFA. Indonesia adalah negara ketiga di Asia setelah Jepang dan Korea Selatan yang diterima sebagai anggota HFA. ASOHI juga aktif dalam pertemuan dengan AAHA, Asian Animal Health Product Association, serta dengan asosiasi obat hewan negara lain, di antaranya dari Korea Selatan, Jepang, dan Thailand. Kegiatan bidang peredaran obat hewan meliputi penyusunan pedoman pengendalian peredaran obat hewan beserta pelaksanaannya dengan bekerja sama dengan ASOHI daerah, kampanye anti obat hewan ilegal melalui iklan di media. Dalam menjalankan kegiatannya, ASOHI memiliki sumber dana yang berasal dari iuran anggota dan badan usaha, yaitu PT Galus Indonesia Utama yang bergerak di bidang penerbitan majalah Infofed, penerbitan buku Gita Pustaka, event organizer Gita Organizer, serta konsultan Gita Konsultan, dan majalah Cat and Dog. Dari iuran anggota, hasil usaha dan sumbangan donatur yang tak mengikat, ASOHI kini sudah memiliki gedung kantor sendiri sebagai pusat kegiatan. Sejak berdiri tahun 1979, ASOHI secara rutin setiap 5 tahun sekali melaksanakan Musyawarah Nasional (MUNAS). MUNAS terakhir yaitu MUNAS ke-7 berlangsung pada 6-7 Mei 2015 di BSD Tangerang Selatan. Untuk merealisasikan visi ini, ditetapkan misi sebagai berikut. 1. Memperkokoh pengurus nasional dan daerah yang dapat bekerja secara profesional, berdedikasi tinggi, loyal,
dan menjadi panutan yang positif di industri obat hewan dan pihak terkait lainnya. 2. Meningkatkan kemampuan seluruh anggota dalam hal menjalankan usaha sesuai AD/ART dan kode etik ASOKI. 3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada anggota baik di pusat maupun daerah. 4. Menjadi mitra yang harmonis bagi pihak pemerintah dan para stakeholders yang terkait. 5. Meningkatkan sosialisasi organisasi dan kiprahnya serta kerjasama dengan semua pihak terkait baik di dalam maupun di luar negeri. Mari kita bersama-sama mewujudkan ASOKI yang tangguh, profesional, harmonis bersama pangku kepentingan dan bermanfaat bagi anggota bangsa dan negara.